Masih ada yang masih ada yang mau masuk. Ntar Bapak admin dulu. Oke. Nah, lanjut ya nak ya. Kita bakal masuk ke proses pembelajaran. Atau mungkin sebelum masuk ke proses pembelajaran, Bapak bakal memberikan sedikit tentang proses pembelajaran kita atau rule atau aturan dalam kita belajar ya. Aturan dalam kita belajar. Ini Bapak punya rule atau aturan mungkin yang kalian perlu beradaptasi anak-anak. Perlu kalian beradaptasi. Nah, sini ya yang pertama. Nah, kalian wajib gimana? Oh, ini harus pakai clear. Nah, kalian yang pertama wajib melakukan sorry. Ini penghapusnya mana? Melakukan presensi online ya, Nak ya. Oke. Itu wajib. Kenapa wajib? Karena kalian akan didata. Yang pertama presensi dari guru mapel, ya. Yang kedua presensi dari Walas, baik itu yang ada di grup WhatsApp maupun yang ada di Zoom. Jadi kalian wajib kalau misalkan ada presensi itu kalian wajib mengikuti semua presensi yang diajukan oleh guru Walas atau yang di Zoom. Di Zoom itu berarti nama kalian harus tertera ada kelasnya. Jadi semua presensi itu nanti akan di compare ya, dibandingkan. Oh si ini misalkan si Jamal melakukan presensi online di WhatsApp kelas, dia menyatakan hadir, kemudian satu hari kan ada 2 mapel tuh. Nah itu melakukan presensi nggak di tiap mapel gitu. Oh ya Jamal misalkan di jam pertama mengikuti melaksanakan presensi di guru mapel A, kemudian yang kedua ternyata enggak. Nah itu nanti akan dianggap masuk di Walas tapi kok di guru mapel nggak masuk gitu. Nanti akan jadi pertanyaan dan biasanya akan dipertanyakan oleh ini ya Walas ya aku nggak ikut nak gitu biasanya. Nah kalian wajib melakukan presensi online. Yang kedua kalian wajib jelas dong wajib mengikuti pembelajaran ya. Pembelajaran yang bakal dilakukan untuk kalian udah tahu ya. Yang pertama bisa melalui Zoom seperti ini, yang insya Allah akan dilaksanakan 2 pekan sekali. Jadi mungkin selang-seling. Kemarin Bapak melalui Google Classroom, hari ini Zoom ya. Jadi kalian wajib melalui 2 ini, Google Classroom. Nah, oke. Nah, Zoom ini mungkin 1 kali per 2 pekan ya. Nah, jadi selang-seling. Tapi kalau Google Classroom itu kalian wajib menyimak karena setiap pekan Bapak akan ada informasi-informasi penting di Google Classroom, baik itu di GCR, ya, info di GCR, info tugas, bisa tugas, ya kan, atau kisi-kisi kayak kemarinnya nggak, Bapak kasih kisi-kisi kan, oh kisi-kisi kelas apa kisi-kisi IPA enggak ya, kemarin Bapak memberikannya kisi-kisi PJOK yang anak adik-adik kelas 7. Karena emang yang membuat yang membuat soalnya bukan Bapak ya kemarin waktu PTS itu. Info misalkan tugas, ya insya Allah kalau besok Bapak diberikan amanah membuat
membuat soal, insya Allah Bapak akan kasih kisi-kisi juga. Kisi-kisi. Kemudian ada juga info tentang misalkan kalau kalian buka GCR kalian bakal ada info remedi. Siapa aja yang remedi gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, apa sih yang harus wajib kalian lakukan? Ya, ini mengerjakan penugasan ya, Nak ya. Ini mohon maaf ini Bapak menggunakan pen tablet masih belajar ya, masih adaptasi juga nih Bapak ya. Wajib melaksanakan apa nih Alendra, Novita, ini apa melaksanakan penugasan. Oke ya. Nah, wajib melaksanakan penugasan. Penugasannya di mana Pak? Kalau misalkan bertanya. Ada tugas Pak? Ada. Pasti ada di GCR. Ya. Google Classroom. Pak, kira-kira kapan sih Pak ngerjainnya selesainya? Kalau bisa, Bapak selalu memberikan batas waktu itu pukul 21.00 maksimal. Ya. Tapi kalau misalkan Pak, saya belum selesai, boleh terlambat. Nah, yang penting kalian mengerjakan ya. Kalian mengerjakan dari ini. Oh, ya di sini Mas. Ya. Boleh terlambat. Nah, info-info penting nih buat kalian. Nah, maksimal jam 21 WIB di hari yang sama ya. Oke. Nah, oke ntar Bapak. Ini clear all drawing. Nah, oke selanjutnya yang keempat adalah ada aturan nih Nak. Ada aturan nih. Ini buat kita ini ya, kita nyaman semua ya. Kita nyaman semua yakni dengan aturannya adalah kalian nggak boleh alfa Nak. Dilarang alfa maksimal 4 kali dalam presensi. Nah, oke. Yang kedua, tugas tidak boleh ditunda atau terlambat maksimal 2 pekan. 2 pekan dari tugas diberikan ya. Nah, misalkan Bapak kemarin memberikan tugas kan ya, catatan materi dan latihan soal ya. Nah, itu kalau misalkan kalian ini baru 1 pekan, misalkan pekan depan masih belum mengerjakan, Bapak akan panggil buat yang belum mengerjakan tadi ke sekolah. Jadi nanti akan ada tugas secara luring ya, atau pemberian tugas langsung kepada anak dalam kertas gitu. Di kertas. Ya, tapi ngerjain di mana Pak? Di sekolah? Enggak, nanti dibawa pulang, habis itu dikumpulkan di esoknya atau lusanya ke sekolah lagi buat ngumpulin. Gitu. Kalau Bapak sih pribadi pengennya malah ya udah Pak, saya ngerjain di GCR aja selesai, nggak usah ke sekolah, nggak usah kena macet gitu, nggak usah naik angkot atau naik Transjakarta, mending di rumah aja selesai, ya selesai, nggak usah ke sekolah, nggak usah capek-capek,
untuk ngerjain lagi terus ngumpulin lagi ke sekolah gitu. Jadi enaknya mending atau mending itu apa ya? Mending tuh ya enaknya ya. Enaknya itu ya mengerjakannya lewat Google Classroom. Selesai, sudah selesai cepet gitu. Nah, kemudian nih. Oh ya, ini C ya. Apabila alfa 4 kali ya. Baik alfanya 4 kali terus kemudian atau tidak mengumpulkan tugas 2 pekan akan dipanggil ke sekolah gitu. Ya, anak-anakku sudah paham ya. Jadi buat yang tugas-tugasnya masih kosong, nanti 2 pekan nih, Bapak kasih waktu 2 pekan, maksimal terlambat. Ternyata masih belum, nah, nanti mending panggil ke sekolah, nanti Bapak kasih tugasnya, akan dikerjakan di kertas, nanti Bapak menerima via kertas saja. Mungkin ya Bapak selalu mencoba berhusnudzon ya, berprasangka baik buat anak-anak yang belum mengerjakan tugas atau alfa, memang ada kendala di internetnya atau kendala di gadgetnya gitu. Ya, ada kendala di internet ataupun di gadget. Itu yang mungkin kita harus sebagai guru ya Bapak khususnya memfasilitasi anak-anak yang emang ada kendala seperti itu diberikan tugas secara langsung. Jadi mereka memang tetap dapat pendidikan, dapat pembelajaran gitu ya, dapat kesempatan buat belajar gitu. Oke, gitu aja anak ya. Tadi sudah Bapak memberikan rule atau aturan proses pembelajaran kita. Ya, yang pertama kalian wajib melakukan presensi online, wajib mengecek GCR, ya, dan wajib juga mengikuti pembelajaran di Zoom. Kemudian ini adalah aturannya, anak-anak alfa itu maksimal berapa? 4. Pak, ngeceknya di mana? Ngeceknya di mana? Ngeceknya ada di link yang sudah Bapak kasih ya. Jadi link itu bakal update. Link daftar hadir itu update terus. Nanti juga bakal kelihatan langsung, oh ya ini saya udah ada nilainya gitu. Saya udah ada hadir atau alfa gitu, udah ada langsung update. Kemudian tidak boleh ditunda atau terlambat ya. Nah, maksimal berapa? 2 pekan. Gitu. Nanti kalau misalkan masih ada kendala, Bapak selalu berhusnudzon atau berprasangka baik bahwa yang mengalami kendala tersebut, yang alfanya 4 kali atau mungkin tugasnya banyak yang belum dikumpulkan, mungkin memang anak-anak tersebut sedang dalam kendala atau mungkin kesusahan ya, jadi Bapak ingin panggil saja ke sekolah. Ya, panggil saja ke sekolah gitu. Nanti setelah ke sekolah ntar Bapak kasih sangu, kasih bekal ya, yakni penugasan secara langsung, dan nanti kalau misalkan ada yang dibingungin juga Bapak bakal jelasin secara langsung. Begitu. Oke anakku ya, ini aturan-aturan dalam pembelajaran IPA. Oke, clear. Oke. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan ya, di sini kita masuk ke proses pembelajaran. Waduh, alhamdulillah, puji syukur sudah banyak anak-anak yang sudah masuk ya. Di sini ada 74 anak, maaf 74 partisipan, 2 Bapak ya, ada Wahid SMP 1, ada Wahid IPA. Nah, Bapak menggunakan 2 device karena yang satu, yang ini yang ada kameranya, yang ada screen tadi, share screen-nya itu Bapak menggunakan laptop, sedangkan namanya ada kendala selalu harus mencari solusi. Nggak cuma anak-anak, Bapak juga kalau ada kendala harus mencari solusi. Suaranya lewat HP, share screen-nya lewat laptop gitu. Anak-anak juga harus ini ya, harus kalau ada kendala harus bisa mencari solusi. Kalau bingung, ya namanya manusia mencari solusi, ada
jalan buntu atau mungkin ada kendala, tanya kepada yang lebih tua, ayah, ibu, ayah, mama, kakak, gitu. Ke Pak Guru, Pak Wahid juga boleh. Ntar Bapak mau masuk ke materinya ya. Kose mungkin dia. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masih dalam kompetensi dasar atau materi besar, yakni getaran dan gelombang. Bentar, ini gimana caranya ya? Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, silahkan untuk memperhatikan dengan cermat, fokus. Nyambi minum boleh, anak-anakku boleh bawa minum, ya. Anak-anakku bawa minum boleh, siapkan minumnya. Karena kata iklan sebuah merek ini ya, merek dagang atau minuman mineral, ya air mineral. Air minum itu penting untuk menjaga fokus ya, katanya gitu. Iklannya ini ya, iklannya siapa tuh, Teh Raisa ya. Jadi buat kita pengen fokus, boleh bawa minuman ya. Bapak nggak ngelarang, Pak boleh minum, boleh ya. Pak nyambi ngemil, boleh, asal nggak tidur ya. Makanya kalau bisa minum ya, jangan lupa minum minimal 8 gelas sehari untuk menjaga metabolisme tubuh kita biar semakin sehat. Kemudian ngemil, pentingnya ngemil buat apa? Biar kalian nggak ngantuk ya. Bapak tahu apa namanya, Bapak pernah muda juga, pernah jadi kalian di SMP atau SMA dan seterusnya. Emang yang namanya kantuk itu nggak bisa ditahan-tahan gitu, tapi bisa disalurkan ya. Disalurkan tuh maksudnya kalau mata ngantuk, jangan sampai muka kita nih diem itu nggak ngapa-ngapain, makin ngantuk dan tidur malah. Tapi kalau misalkan di muka kita, di bagian wajah kita ada gerakan, mau ketawa, ya mau ngobrol. Makanya kalau orang ngobrol di pos ronda itu makin ngobrol, makin larut tuh mereka bapak-bapak ya. Makin ngobrol, makin cerita ya kan, makin larut bisa sampai pagi ya kan. Nah, makanya kalau anak-anakku sekalian, di sini jangan ngobrol, tapi boleh kalian mengunyah sesuatu, permen karet boleh, ya ngemil, makanan ringan boleh. Bapak nggak ngelarang sama sekali. Ini Bapak udah aturan dulu waktu Bapak ngajar di klasikal pun, di kelas-kelas ya, di SMP sebelumnya Bapak selalu memberikan kalian boleh makan, Bapak perbolehkan ya anak-anakku sekalian 8F, G, dan H. Oke, yuk kita masuk lagi ke materi ya. Allah, Bapak emang suka ngomong ya, maaf ya anak-anak ya. Nah, kita masuk ke getaran dan gelombang. Oke, bismillah. Nah, getaran bisa menyampaikan apa dulu? Apa itu getaran? Silakan monggo buat anak-anakku sekalian di sini. Kayaknya banyak ini ya, banyak penghuni di kelasnya Bapak. Silakan untuk menyampaikan. Bebas menyampaikan apa itu getaran. Silakan. Ini atap atau tembok itu Azizaski ya. Kemudian ada Noval. Halo Rasya Aidil Ramadan. Nah, ya. Rasya dikasih nama Rasya depannya sama Nats Wahab kelas ya namanya ya, biar nanti apa Walas atau host dari Zoom waktu screenshot nama kalian atau screenshot partisipan tuh apa namanya ada kelasnya. Jadi gampang buat dilakukan presensi. Yo, Mutia Alia, Safira, halo, dia, Srila, Isan, Aleindra Novita, Amelia, Windy, Rizkuloh, Regan, Fatimah, Windy,
Ya, ini banyak banget nih, alhamdulillah. Nah, silakan. Apa itu getaran anak-anak? Ya, Bapak nggak bisa menyapa satu-satu nih. Ada Aldi Andriano, Putri Safina, Bevis, Kenar, Jamal. Ya, jangan ada yang tidur. Kalian boleh nyambi makan, boleh nyambi ngemil, nyambi minum, silahkan. Tapi jangan tidur ya. Ilham, Irawati, Vita, Salwa, Tirta. Ayo. Ya, siapa nih yang bisa nih? Apa sih itu getaran? Saya, Pak. Getaran Oke, dan adalah gerak bolak-balik. oke, rebutan ya. Oke, nggak apa-apa. Resa Agustina ya. Apa itu getaran? Adalah kok nggak munculinnya. Gerak ya, bolak balik. Oke. Gerak bolak-balik itu tadi disampaikan oleh Resa ya. Tadi Resa yang aduh ini sorry ini kok apa? Warnanya kuning ya. Nah, gerak bolak-balik oleh Resa. Oke. Mungkin ada yang bisa melengkapi atau ada pendapat lain? Getaran. Hati yang Gerak jeduk-jeduk. bolak-balik Oh, yang bukan. mempunyai gaya pemulih. Yang apa Daniel? Mempunyai Yang mempunyai gaya pemulih. mempunyai gaya pemulih. Coba nih. Apa? Mana pointernya? Nah, ini dia pointernya. Ketemu. Bapak ganti warnanya. Ada Daniel gerak bolak-balik. Bolak-balik ya. Ini balik yang saya ini harus dipindah ini. Oke. Yang memiliki benar Daniel, pemulih? Iya, Pak. Oke. Ada yang lain? Ada yang mau menyampaikan pendapat yang lain? Ini Daniel. Oke. Aresa. Ada yang lain anak-anak? Yo, Sopo. Ada yang mau menyampaikan lebih atau lebih ringkas atau getaran jedak-jeduk atau gimana ya? Udah gitu aja. Ada yang lain? Malika atau siapa? Askia. Nah, ada Dias Arrafi juga. Nah, oke. Oke, gitu dulu. Oke, baik ya. Gerak yang memiliki gaya pemulih. Nah, jadi dari sini semua, nah, Bapak bisa mensintesa ya. Misalnya itu berarti menyimpulkan. Nah, kok sangat berantakan sekali. Ini tidak rapi ya, tidak rapi. Nah, oke, ini Daniel, ini Resa. Bapak simpulkan di sini deh. Ini Bapak hapus dulu. Nah. Ya. Jadi semua itu benar ya. Bapak sampaikan semua itu benar. Jadi ada gaya. Oh, maaf, bukan gaya. Gerak bolak-balik ya. Jadi getaran itu adalah gerak bolak-balik. Bolak-balik yang memiliki gaya pemulih. Pemulih, kalian kalau dengar kata pemulih itu ini ya, pasti kalian pernah dengar di kesehatan ya, pemulihan gitu kan ya, habis cedera atau mungkin pemulihan setelah operasi gitu ya. Nah, artinya adalah kembali di posisi normal ya nak ya. Duh, saya kok hijau nih. Oh, yo, ink colornya ganti warna apa ya? Merah aja deh. Kembali normal.
kembali normal atau di posisi semula ya. Normal atau pada posisi semula. Nah, kemudian kalau dilengkapi lagi apa? Ayo, kira-kira adalah seperti ini. Ini poin warna hijaunya yang mana tadi? Ini hijaunya. Nah, pemulih. Oh, ini poin tadi. Pemulih yang melalui titik keseimbangan. Nah, titik keseimbangan apa sih titik keseimbangan? Titik keseimbangan adalah posisi diam ya. Posisi diam. Nah, biasanya kalau dari gambar ini anak-anak, dari gambar ini ya. Nah, posisi ini biasanya kalau kita menggerakkan bandul ya untuk menghasilkan getaran, nggak mungkin kita memulainya dari posisi B, ya nggak? Nggak mungkin kan ya? Nggak mungkin. Pasti kalau kita mau menggerakkan sebuah bandul, kita akan mengawalinya dari posisi kalau nggak A, C, ya kan? Jadi pasti dari sini. Awal dari sini atau dari sini, diayunkan. Nah, ini posisi terjauhnya, posisi kita mengawali mengayun. Sedangkan titik keseimbangannya di mana? Saat kita lepas, kita melepaskan, kemudian dia jadi gerakan bolak-balikan, gerakan bolak-balik, ya kan? Kemudian makin lama dia akan pada posisi normal. Nah, ini namanya gaya pemulihan. Nah, dia bolak-balik terus. Ini kasih warna yang beda ya, Nak ya. Biar nanti kita bisa nah, dia bisa bolak-balik ke sana, ya kan? Terus bolak-balik sampai dia berhenti pada titik keseimbangan. Ini titik keseimbangannya. Nah, dia akan nanti berakhir di sini, set tengah sini, ya. Diam, dia akan diam. Nah. Jadi ada nih, nah kalau ibarat kalau kalian main ya, kita sedang mainan ini mainan bandul. Mana ya? Nah nih ya, nah kita main bandul nih, kita lagi main bandul, yang lepas dari sini, tiba-tiba dia geraknya nggak karuan, kan ada tuh ya kan? Dia nggak berada pada titik keseimbangan. Ada tuh yang awalnya emang kadang-kadang kita main bandul sembarangan ya, misalkan kayak main ayunan tuh, kalau ayunan talinya 2 pasti melewati titik keseimbangannya. Tapi kalau misalkan ayunan sementaranya 1, kemudian kita sembarangan dorongnya kemana-mana, dia nggak melewati titik keseimbangan. Jadi itu bisa dibilang bukan getaran, tapi ayunan, ya, ayunan sembarang, bukan getaran. Kalau getaran dia harus melewati titik keseimbangan dan sirkuitnya atau lintasannya itu dia seperti ini, nggak sembarangan ya, Nak ya. Itu getaran. Getaran bolak-balik yang memiliki gaya pulih yang melalui titik keseimbangan. Oke, next. Nah, oke, ini kita merefresh lagi materi kemarin ya. 1 getaran. Ayo, siapa yang bisa memberikan pendapat ya? Karena ini jawabannya variatif. Mulainya dari mana dulu gitu. Maksudnya variatif ya. Ayo, siapa yang bisa? 1 getaran apa ini? Dari mana ke mana? Ntar Bapak lihat siapa aja sih yang di sini. Ayo 8G Pak Wahid. Halo Bu Kus. Selamat pagi. Assalamualaikum. Jawab ayo pertanyaan Pak Wahid. Daniel. Iya, Bu. Daniel. Waduh. Ya, Bu. Ya. 1 getaran. 1 getaran. I ke R, balik lagi ke C. Oke, ulangin dari P. Dari mana Ke dulu? sini.
ke Q, ke terus R, ke R, balik lagi ke Q. ke Q. Oke. Ada lagi jawaban atau memberikan pernyataan yang lain boleh nih. Kenar. Waduh, Kenar, disebut Kenar. namanya. Nih bebas siapa aja mau menyampaikan pendapat silakan. Ayo, Bapak bebas. PQR, Gimana? Siapa ini? PQR, Heeh. QP. QP. Sama ya seperti ini ya, seperti Daniel ya. Sama dong berarti ya. Ya, sama ya. Oke, siapa lagi yuk? Yang lain. Yang lain siapa lagi nih? Aduh. Tuh sinyalnya kayaknya ini ya. Siapa nak? Siapa nak? Dias ya? Atau siapa nih? Ada jawaban yang lain? Jawaban yang lain silakan. Karena ini jawabannya nggak cuma satu. Ayo dari titik yang lain masih bisa. Nah, iya dari titik yang lain. Kan tadi kita ngelepasnya dari P ya. Lepasin pendulumnya dari P. Terus kemudian dari mana? Satu lagi. Dari R ya. Jadi kalau misalkan, aduh ini warnanya, kenapa warnanya merah juga ya? Bapak hapus. Astagfirullahaladzim. Iya. Bentar, ini Bapak hapus dulu. Tadi kita mulai dari P. Sekarang Coba kita mulai dari Pak Wahid, lintang Pak Wahid. Lintang. bintang. Lintang mana lintang? Lintang. Nggak masuk ya? Lintang. Oh berarti nggak masuk dia. Nggak ikut Oh ya? iya. Tidak bisa Oh, nggak tadi Pak Wahid? di absen satu Bu. Belum Bu. Saya baru nyapa satu-satu aja Bu. Satu-satu belum saya absen. Oh gitu. Ya udah. Lanjutkan Pak Wahid. Oke, siap Bu. Terima kasih. Ya, yang lain siapa nih? Ada Rasya, Aidil, Raihan, Fadila, Muhammad Dafa, Rihla, Laila, Putri Safina. RQP. Oke. Bentar. Siapa nih ya? Saya Pak Saya siapa nih? Anda. Siapa? Alaindra. Aleandra. Oke, Aleandra. Ale ya. Bapak pakai tulis Ale ya. Ale tadi ada Dava sama kok Dava Daniel sama siapa tadi ya? Aduh, punten namanya disebut ya. Jadi bisa Bapak kenalan sekalian. Oke, sekarang Aleandra. Dari mana? RQP. R Q P terus QR. 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 Oke. Nah, ini benar semua ya. Jawabannya benar semua. Nah, makanya Bapak selalu sampaikan tadi jawabannya nggak cuma satu gitu. Ada dua nih ya. Yang pertama kalau dari P, kita mulai dari P, dia akan berayon. Berayon mulai dari P, kemudian dia akan berayon melewati Q, kemudian dia lanjut ke R, ya, dan dia balik lagi ke Q, dan balik lagi ke P ya, maaf. P, Q, R, Q, P, ya. Pak cuma sampai sini Pak? Enggak, dia sebenarnya bakal terus berayon sampai dia berhenti di titik keseimbangan ini. Nah, titik keseimbangannya berarti apa? Titik P ya, benar ya? Titik P, titik Q ya, Q ini, ya Q ini adalah apa? Titik keseimbangan. Yes, benar banget nah. Keseimbangan. Nah, Ada apa bro dia? nah, oke.
Makanya getaran itu dia harus melewati titik keseimbangannya, Q-nya, dia harus melewati Q. Emang bisa Pak melewati bukan di Q? Bisa. Ya, dia harus melewati Q. Iya Q. di 8. Nah, jadi yang isinya Ya, di legre karena yang isinya. nah. Oke, ini satu getaran. Iya tapi legre. Di Nah, legrenya kemarin bro dia. kita juga udah belajar ya frekuensi, periode, amplitudo. Rapotnya nanti nggak bisa ya, Nah, biar muncul. Oke. silakan. Nih kira-kira Bapak pengen ngetes deh kemarin, paham nggak nih anak-anakku sekalian ya? Siap. Mana Iya. pengertian frekuensi yo? Yang mana yo? Iya. Yang mana? Silakan. Namanya disebut. Ya Bapak tahu. Resa, Pak. Oh, Resa. Jumlah- Resa. Jumlah getaran yang Legre. dihasilkan dalam waktu 1 detik. Ya, ini adalah pengertian. Benar ya saya? Ini pengertian. Nah, jumlah getaran yang dihasilkan dalam waktu 1 detik. Ya. Jadi dalam 1 detik itu ada berapa getaran gitulah ya. Itu namanya frekuensi. Ntar ini Bapak kasih warna lain, ya ini merah mungkin misalnya. Nah, ini frekuensi. Nah, frekuensi itu kan banyak ya. Kalau kalian pernah dengar frekuensi apa? Frekuensi pernafasan. Ya kan? Kemudian frekuensi apa lagi ya? Frekuensi pernafasan, frekuensi denyut. Getaran. Frekuensi getaran denyut jantung, ya kan bisa. Terus frekuensi getaran apa biasanya? Getaran Gelombang. ya, atau gelombang bisa. Nah, kalian kalau misalkan punya HP kan juga ada tuh. Di HP itu juga ada frekuensi apa ya, frekuensi apa tuh 3G, 4G itu apa ya? Frekuensi apa tuh? Frekuensi jaringan ya, jaringan internet. Nah, ini contoh-contohnya. Dan satuannya apa satuannya yuk? Di sini kalian udah ada di sini di slide satuannya apa? Hertz ya. Hertz. Kalau orang Indo ya hertz ya, hertz. Nah, hertz di sini satuannya. Makanya kalau kalian buka HP atau mungkin mana ya? Apa tuh istilahnya? Ya itu biasanya kalau HP itu ada oh nih aja nih. Di HP ya kalau nggak salah 60 sampai 120 Hz. Nah, berarti ini adalah angka banyaknya getaran ya. Terus ini. Nah, banyaknya getaran dalam satu detik gitu. Jadi memahami frekuensi itu ya ini banyaknya getaran dalam 1 detik atau banyaknya sesuatu lah dalam 1 detik ya. Kalian bernafas juga sama. Berapa kali dalam, kalau pernafasan biasanya nggak 1 detik ya, dia berapa menit gitu. Makanya kalian kalau dengerin istilah frekuensi itu kayak gitu. Jadi kalau memahami frekuensi adalah berapa banyaknya dalam 1 detik atau 1 satuan waktu ya. Misalkan Daniel bernafas dalam 1 menit itu sebanyak 30 kali. Yaitu berarti frekuensi pernafasan Daniel adalah 30 kali dalam 1 menit. Ya, berarti kalau 1 detik tinggal dibagi aja. Ya, 30 dibagi 60 berarti 0,2 kali pernafasan dalam 1
detik. Itu memaknai frekuensi Nak ya. Jadi frekuensi itu nggak cuma ada di dalam getaran. Di semua hidup kita yang pokoknya satuannya per detik ya. Berapa kali per detik itu adalah frekuensi. Paham ya sampai sini ya. Jadi Bapak ingin memahami kalian ya, Bapak juga dapat kayak gini juga karena dikit-dikit belajar dan ternyata ngelihat di HP, ngelihat barang elektronik, ngelihat charger ya, bahkan nih Bapak ada charger juga ya. Di sini ada berapa hertz ya, ada berapa hertz frekuensinya gitu. Jadi itu adalah banyaknya sesuatu ya dalam 1 detik itu frekuensi. Nah, di sini yang bagian tengah nih Nak ya. Ini itu adalah ini pointer position. Nah, frekuensi benda akan mempengaruhi kecepatan benda ya. Jadi semakin besar frekuensi getaran, maka semakin cepat getarannya. Ibarat dalam 1 detik ya. Ini misalkan nih 1 detik ada 2 getaran. Ya. Berarti frekuensinya kan 2 Hz. Ya. 2 getaran dalam 1 detik. Jadi misalnya kalau dalam 1 detik itu ada 2 kali. 2 kali dia ngayun. Di sini. Sut. Ya. Nah, kalau misalkan makin gede frekuensinya, misalkan 1 detik ada 8 getaran, berarti ada 8 Hz. Berarti 1 detik ya, dia harus ngayun 8 kali. Waduh. Ya, dia harus ngayun 8 kali. Berarti makin cepat kan ya Nak ya? Semoga kalian paham ini karena kita harus berimajinasi ya. Jadi kalian harus fokus di sini. Berarti 1 detik itu ada 8 kali. Terus makin cepat dia. Waduh ya. Makin cepat dia. Ya. Makin cepat tuh bandul bergetar. Kalau misalkan makin tinggi, misalkan ada 16 Hz. Ya. Kalau 16 Hz berarti dia pasti makin cepat dia ya. 16 Hz nih misalkan nih, ya. Dia otomatis dia udah kalang kabut ya, udah makin 1 detik harus ada 16 kali getaran. Makin cepat getarannya ya. Jadi frekuensi yang makin gede dia akan makin cepat. Ya, makin cepat dia. Makin cepat. Frekuensinya makin tinggi nih, makin naik. Kecepatannya dia akan makin cepat gitu. Aduh, ini Bapak masih belajar pakai pointer ya Nak ya. Mohon maaf, nanti insya Allah Bapak akan belajar lagi buat makin rapi menggunakan ini table pen ya. Oke, next. Ini kemarin biar misalkan kalian kalau belum paham ya, kemarin belum nangkep frekuensi itu apa, ya kayak gini. Frekuensi itu adalah banyaknya getaran atau banyaknya apapun ya. Jadi nggak cuma Bapak patokannya getaran. Banyaknya getaran, banyaknya gelombang ya, banyaknya pernapasan, banyaknya detak jantung ya per satuan waktu. Kalau di sini 1 detik. Oke ya. Nah, rumus frekuensi kita turunkan saja karena tadi frekuensi itu adalah set. Nah, frekuensi itu N per T. Nah, kita turunkan yuk. N itu apa sih N? Jumlah getaran. Iya, N itu jumlah ya. Jumlah. Kalau di sini getaran. Makanya nanti kalian ini ya Nak ya, mungkin buat Daniel dan teman-teman, N itu nanti kalian bisa temukan juga di materi trafo listrik misalkan ya. Masalah kelistrikan di GGL juga ada, di trafo juga ada. N tuh kalau di trafo step up step down ya, nanti N itu adalah jumlah lilitan. Jadi N itu punya arti jumlah ya. N itu punya arti jumlah. Kalau di sini ya jumlah getaran. Jadi Bapak hanya ingin ini ya membuka wawasan aja. Jadi N itu adalah jumlah. Nanti kalau misalkan di trafo ada N, itu bukan jumlah getaran, tapi jumlah lilitan. Ya, di sini di materi getaran dan gelombang N itu ya jumlah getaran. Kemudian T apa T?
Waktu. Ya, diambil dari kata time ya. Times adalah waktu. Sip, mantap. Ya. Nah, N itu kalau nggak salah nominal. Ya, nominal times ya. Jadi di fisika ya, simbol-simbol ini tuh punya arti ya, punya makna. F ini juga apa? F ini apa F? Periode. Oh, F kok periode nak? F itu ini Frekuensi. Iya, F nih Periode ngambil dari T. kata F-nya ya, F-nya frekuensi. N dari kata nominal ini N-nya. T adalah times T-nya ya. Jadi frekuensi punya rumus adalah N per T. Iya. Kok sampai sini? N per T. Iya. Nominal per times. Nah, nih. Sama kayak sama keterangan tadi, banyaknya getaran per waktu. 1 detik di situ ya. Kita memahami rumus, asiknya memahami rumus kalau kita udah tahu itu artinya apa, anak. Jadi jangan sampai kita punya pemahaman bahwa fisika atau IPA itu rumusnya jelimet, susah memahaminya. Padahal enggak. Kalau kita tahu frekuensi adalah jumlah getaran per satuan waktu, ya, banyaknya getaran per satuan waktu. Oh, banyaknya getaran, banyak itu nominal, banyak. Oke, berarti N. Kemudian persatuan waktu itu times ya. Kenapa pakai bahasa Inggris sih Pak? Karena yang menemukan orang Barat bukan orang Indonesia. Coba kalau Indonesia yang punya rumusnya, yang menemukan ya, frekuensi F ya sama dengan banyaknya getaran B. Terus kemudian waktu W ya, B per W ya, aneh ya. Jadi kalau orang Indonesia nemuin jadinya B per W, aneh karena belum terbiasa. Nah, karena yang menemukan orang Barat ya frekuensi Hertz ya tadi yang apa namanya yang kita abadikan satuannya itu menjadi apa Hz atau Hertz, ini penemunya nih ya, penemu frekuensi. Nah, dia apa namanya menggunakan rumus ya tadi banyaknya itu pakai N nominal per satuan waktunya times T. Ya udah, nggak usah kita nggak boleh merubah rumus ya, karena itu bersifat internasional. Kalian mau sekolah SMA besok, mau SMA di Jakarta, mau SMA di Malaysia, mau SMA di Amerika, di Inggris, di Belanda, rumusnya sama gitu. Jadi udah kesepakatan internasional. Oke, yuk kita ini masuk frekuensi. Nah, sekarang kita masuk ke periode ya. Periode. Kemarin anak-anak sudah mencatat juga, sudah belajar juga periode ya. Apa nih? Ini apa? Adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran adalah apanya? Pengertian. Iya, pengertian. Benar banget. Benar, ini warnanya apa nih? Pointernya Bapak warnanya apa ya? Nih, ini adalah pengertian. Benar banget. Nah. Pengertian, penjelasan, arti ya, pengertian ya. Ada kata ngerti ya, ngerti ya. Tahu kalau ini adalah artinya adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran, periode ya. Nah, sedangkan satuannya apa satuannya? S. Hertz itu tadi nak, Hertz itu frekuensi. Nih frekuensi itu Hertz ya. Ini frekuensi. Nah, frekuensi itu Hertz. Frekuensi. Kalau kalian misalkan ya main radio misalkan pakai frekuensi berapa nih? Ya, itu juga Hertz. Ya. Nah, sedangkan periode itu beda lagi. Periode adalah waktunya Sekon. ya, ini SI. SI itu satuan internasional ya. Dia tuh satuan internasional. Jadi kalau kamu mau di Indonesia integratif malah. Internasional. Mau di Belanda, mau di Amerika ya. Satuan periode itu second, yes, sami mawon ya sama aja. Nah,
Kalau kalian memahami periode, ya, memahami periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk suatu kejadian, ya. Kalau di sini getaran. Ini rumusnya T, ya. Ya. Nah, rumusnya T kecil Ini boleh. ya, times ya atau waktu Sih, nggak ada. per Jangan. N itu apa? Nominal atau banyaknya? Duh, 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 duh. Duh, duh, duh. Atau banyaknya apa? Getaran. Getaran. Yes. Betul sekali. Nah, kalau kalian memahami periode ya, nah periode itu, aduh, Bapak analoginya apa ya? Mungkin buat yang anak-anakku yang ini ya, yang putri ya, yang sudah haid, sudah menstruasi, kan ada tuh periode menstruasi, ya nggak sih? Ya kan? Enggak. Aduh, yang perempuan Iya. semangat ya. Ya yang perempuan berarti, oh iya Pak, iya 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 iya. Iya benar banget ya. Nah, periode apa? Periode menstruasi itu ada. Kemudian periode masa jabatan presiden. Aduh, ini Bapak suka nih ya. Nah, masa jabatan presiden, gubernur, Pak Anies ya, terus kemudian atau wali kota, kan ada namanya periode masa jabatan. Ya. Jadi analoginya adalah kalau misalkan presiden nih, periodenya berapa tahun ayo? 5 Satu, tahun. 5 tahun pinter. Berarti satuannya waktu kan? Tahun. Nah, jadi masa atau periode masa jabatan presiden adalah 5 tahun. Berarti presiden itu menjabat selama 5 tahun. Waktu yang dibutuhkan untuk presiden itu menjabat. Sama, periode getaran berarti waktu yang dibutuhkan untuk satu Periode. satu getaran. Nih, Oh, misalkan ya kan? Ya enggak, kalau periode ini Bapak apa nih? Oh, putih ya. Ya kan, oh nih, periode getaran. Kan waktu. Bentar. Waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran, ya. Nah, sama kalau periode masa jabatan presiden ya, nih misalkan di sini masa jabatan presiden ini diganti ya, masa jabatan presiden. Waduh, ini kita belajar apa nih? Belajar PKN ya. Masa jabatan presiden misalkan ya. Berarti waktu yang dibutuhkan untuk satu kali menjabat ya enggak? Berapa iya. tuh kalau presiden? 5 tahun. 5 tahun. Waduh, ini Daniel mau jadi presiden apa nih? Ya. Mau jadi dosen. Oh, dosen. Amin, amin ya, amin ya. Amin. Dosen pun nanti kalau misalkan dapat jabatan, Amin. dapat jabatan rektor atau dekan itu maksimal 4 tahun ya. Nah, itu sama. Periode adalah banyaknya kejadian dalam 1 detik ya, itu frekuensi. Sedangkan kalau periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kejadian atau satu getaran di sini ya gitu. Menstruasi biasanya periodenya berapa waktu? Yang putri-putri ini rata-rata? Ayo. Rata-rata 7 hari ya. Jadi satu kali proses menstruasi ya itu waktu yang dibutuhkan adalah 7 hari. Rata-rata ya. Jadi ada yang mungkin 4 hari cepat, ada juga yang lama menstruasinya ada sampai 10 hari, 14 hari gitu. Makna dulu, makna atau pengertian dari frekuensi periode. Alhamdulillah. Nah, sekarang
Kita mengingat lagi yuk, latihan soal lagi ini. Dalam waktu 2 menit ya, yang ditanyakan adalah frekuensi dan periode. Yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu di dalam IPA, fisika, kimia juga, biologi juga. Waktu itu disimbolkan secara internasional dengan huruf adalah 2 menit. Dikonversikan ke dalam detik menjadi ayo di 600 getaran. 600 getaran ini adalah suatu kejadian. Ya. Dan getaran disimbolkan dengan nominal ya atau banyaknya. Nominal ya atau N. Nah, getaran. Nah, ini kita mengidentifikasi dulu. Oh, ada informasi waktu dan kejadian. Dan selanjutnya adalah Bapak ganti warna biru. Biru. Nah, oke. Ditanya dari soal tersebut, apa pertanyaan dari soal tersebut? Nah, frekuensi dan periode. Nah, ditanya satu adalah frekuensi atau disimbolkan dengan F. F. Iya benar. F. Nah, F-nya kecil ya. Kalau F kecil ini frekuensi. Nah, kalau F gede, kemarin Gaya. tadi iya gaya. Dari kata apa yo? Bahasa Inggrisnya force ya. Oh iya. Force ya. Itu adalah gaya. Nah, gaya lu gitu. Force lu gitu. Enggak beda ya, beda. Itu adalah perbedaan diksi atau makna kalimat ya. Gaya dan ya sama aja kayak apa tuh? Kayak apa ya? Beda-beda. Apel pagi, apel yang dimakan ya. Itu sama-sama apel ya. Ini dari kata apel ini aja. Itu ada yang buat apel pagi. Itu seperti ini ya upacara ya. Apel pagi, misalkan apel pagi. Itu juga ada apel malang ya. Nah, ini beda. Ya, sama. Gaya ini juga ada gaya yang di fisika, ada gaya yang fashion ya. Nah, gaya lo gitu ya. Nah, itu beda. Nah, oke, kita hapus lagi. Ya, makanya belajar IPA tuh nggak cuman ngomongin hitung-hitungan gitu. Kita juga belajar bahasa Inggris, kita belajar apa sejarah ilmuwan gitu kan. Nah, ditanya frekuensi. Yang kedua, kok saya ini mana nih? Nah, yang kedua, yang ditanya apa? Periode. Periode ini T ya. T ini apa ya Bapak tuh
masih ini kok. T itu bukan times apa ya? Jadi kan ada T kecil, ada T gede. Kalau T gede ini pasti periode. Gitu. Atau juga nanti temperatur bisa ya. Temperatur juga bisa. Ntar tergantung apa rumusnya ini dipakai di mana. Kalau T ini periode, ya. Kalau misalkan T lagi yang lain, itu ada temperatur atau suhu. Itu ada juga. Itu suhu. Nah, nanti satuan ininya, satuan internasionalnya Kelvin ya. Kelvin. Itu nanti beda lagi. Nanti itu di kayaknya tergantung penggunaan rumusnya deh. Karena nggak akan ketemu T periode dengan T suhu tuh nggak bakal ada ketemu di satu rumus gitu. Oke, yuk kita masuk penyelesaiannya. Kose itu bentar ya. Kose bentar. Nah, kita pakai warna hitam aja deh, warna hitam. Terus set. Kita jawab. Oke, kita menjawab. Ya. Yang ditanya pertama nih. Satu, frekuensi rumusnya apa frekuensi? N per T. Iya, N nominal per T, banyaknya getaran ya per waktu. Gitu. Jadi langsung aja berapa N-nya dimasukkan? N tes ya, 600 ya. 600 ya per 120. 120 dari mana T itu? Ini ya, nih T nih, ini T, ini N ya. Nih, oke. Per 120. Jawabannya 5. 5. berapa nih? 5 iya. Kalau 5. bingung nolnya dieliminasi. 60 bagi 12, 5. Satuannya? Hertz. Frekuensi hertz ya. Iya, hertz ya. Yuk, bebas kalian mau ngomong hertz ya. Itu kan ya aksennya orang beda-beda ya. Gitu. Nah, ketemu nih. Udah satu, udah ketemu jawabannya. Kemudian periode T gede ya. Itu rumusnya T per E. Karena periode itu waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran ya, atau satu kejadian kayak tadi presiden ya. Presiden itu berapa periodenya? 5 tahun per 1 kali jabatan gitu. Oh, presiden Pak. Iya. Dah. Yo, T itu T kecilnya berapa? Nih 120. ada. Iya, gampang banget itu. Ya. Gampang banget. Per N-nya 600. Iya, 600. Tes. Yo, ini dieliminasi. Nah, terus kalau masih bingung, oh iya 6 nih sama 12 bisa dieliminasi, saling dibagi berapa? 2 di atas jadi 6, di bawah jadi 3. Buset, masih bisa lagi Pak, masih bisa. Bener ya, 0. Jadi 2 per 10. Ya enggak? Iya. Kok ya ini SD nih ya. Yo, ada yang bingung di sini? Pembagian seperti ini enggak ya? Masih ingat toh? Nih, nolnya dulu dicoret ya kan? Kemudian 12-nya sama 6-nya coklo ya. Terus kemudian dibagi sama-sama dibagi 2, 6. Ini 6. Ini 3 ya kan? 3 dicoret. Jadi 2 per 10. 2 per 10 sama dengan 0,2. Iya 0,2.
Ya. Pokoknya kalau dibagi 10 ya berarti satu angka di belakang koma gitu aja ya. Boleh detik juga boleh ya. Karena sama-sama detik second. Beda bahasa ya, second bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Kemudian kemarin kalian juga belajar tentang apa itu amplitudo. Ya kan? Amplitudo adalah simpangan terjauh. Oke. Simpangan terjauh dari kuncinya cuma dua ini aja dua kalimat ya. Ini satu kalimat tapi dua apa ya? Dua poin lah Bapak bilangnya 2 poin diantar. Bapak cari warna hijau. Nah, jadi dari ini kuncinya di sini kuncinya nih. Kuncinya adalah simpangan terjauh ya. Nah, simpangan terjauh. Titik keseimbangannya apa titik keseimbangannya di sini? Q. Q. Yes, Q. Ya. Simpangan terjauh berarti benda atau bandul ya itu terjauh dari titik keseimbangan. Kalau enggak apa tadi? Kalau enggak P, kalau enggak R ya. Ya kan? Ya kan? Nah, kalau enggak P mana nih? Nah, kalau enggak P, kalau enggak R. Nah, tapi ada yang miss ya. Pernah tuh kalau nggak salah ada pemahaman yang misalkan nih Bapak kasih jarak P ke Q dari P ke R itu adalah 20 cm. Berapa amplitudonya? Ayo. Harusnya kalian udah tahu kalau kemarin ngerjain ya. Kalau berapa amplitudonya? Atau A ya? A itu berapa? Berapa yuk? Lupa. Lupa ini. Iya. Jadi kalau misalkan dari P ke R itu jaraknya 20 cm ya. Sedangkan makna atau arti dari amplitudo simpangan terjauh, nah nih dari titik keseimbangan berarti dihitungnya dari Q. Dari Q dihitungnya mau ke kanan ke atau ke kiri ke ya. Pokoknya hitungan dari Q. Berarti kalau misalkan ini 20 cm panjang seluruh simpangannya 20 cm, berarti amplitudonya adalah jarak P ke Q atau jarak Q ke R. Ya, sama aja lah. Q ke P sama lah, Q ke P atau R ke Q sama. Ya, bolak-balik kan sama nih. Nah, ya. Jadi jawabannya adalah ini kan 20. Ya kan? Kalau seluruhnya 20, berarti separuhnya berapa? 10. 10. Iya, gitu. Ya. 10. Di sini 10 cm, di sini 10 cm. Emang selalu sama ya, Pak? Terbagi menjadi 2? Iya. Kalau dia getarannya ini ya, getarannya apa? Osilasi ya. Osilasi itu dia konstan. Konstan gitu kan ya. Nggak ada gaya. Misalkan dari P dilepas, dari Q ke R dikasih kipas angin. Ya itu ada gaya dari luar. Tapi kalau misalkan dia nggak ada gangguan ya kan, apalagi di tempat yang hampa, itu osilasinya atau getarannya bakal sempurna dan jarak antara titik keseimbangan ke simpangan terjauh baik kanan atau kiri dia bakal jarak yang sama gitu ya. Makanya dibagi 2 aja. Kalau misalkan jarak ujung ke ujung simpangan terjauh dari ujung ke ujung itu 20 cm dikali bagi 2 aja, itu amplitudonya ya. Jadi setengah dari jarak seluruhannya, seluruh simpangannya 20 cm. Ini 10
sentimeter. Nah, karena amplitudo adalah jarak ya, simpangan terjauh ini berupa jarak. Jarak itu ya dia kalau satuan isinya meter ya. Boleh meter, boleh sentimeter ya. Boleh dua-duanya boleh. Tapi kalau misalkan tanya SI ya, satuan internasional ya meter. Ya. Sentimeter itu karena apa namanya? Di soalnya aja. Ya mintanya berapa sentimeter biasanya. Kalau dibuat meter berapa? Kalau dibuat meter 0,1 meter. Ya. Gitu. Ada yang menanyakan? Ini materi kemarin loh. Jam berapa sekarang? Jam 8.46 ya, masih ada setengah jam lagi. Gitu enak ya. Yuk, sekarang kita masuk ke gelombang. Oh, ini ada praktikum sederhana. Praktikum sederhananya ini ya, kalian. Ntar ini ada muka Bapak nggak? Oh iya ada. Ntar Bapak ambil barang sesuatu ya. Ntar. Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Bapak di pembelajaran IPA. Nah, kita ada praktikum sederhana. Praktikum sederhana. Kalian bisa buka buku paket kalian di halaman 107-118. Monggo. Ya, kalian anak-anak bisa lihat di situ. Nah, Bapak bukakan dulu. Yes. Nah, ini nak kalian buka di halaman 117. Kelihatan ya di sini ya, buku ya. Ya, nah nih 117, 118 di buku kalian. Kalian melakukan kegiatan praktikum sederhana banget ya. Sangat-sangat sederhana. Ya. Kalian punya buku kan ya? Buku IPA yang diberikan sama sekolah? Punya. Nah, alhamdulillah. Nah, kalian menggunakan bandul ini, nanti bandulnya diganti aja, nak. Bandul ini nanti diganti sama Bentar. Ini pakai ya ini not ya. Nah, bandul diganti. Ini nggak usah pakai bandul, diganti sama yang namanya baterai. Baterai bekas boleh, baterai kalau bisa bekas aja ya, bekas jam nih. Ya, di sini ada baterai alkalin kalau Bapak. Ini baterai jam ukuran apa ya? AA. AA-nya 2, nak. Size-nya cuma AA. Kalau AAA itu gede apa ya? AA itu gede kalau nggak salah ya. Oh iya, baru inget. Iya, AA itu baterai radio. Radio dulu. Radio jadul. Nah, AA. Diganti baterai AA aja. Ya, kemudian statifnya ini kalian boleh pakai tongsis boleh. Kalau nggak pakai tangan aja boleh. Ya. Tangan itu berarti dipegang, nanti dipegang. Ya, nanti ini ada benang. Nah, ini ada benang, Bapak ada benang. Nah, ya ini benang. Kalau Bapak pakainya benang ini, benang jahit ya. Boleh pakai benang jahit boleh. Ya. Nah, ini baterai nanti diikat ya, diikat dengan kencang. Nanti di selatip juga boleh, diselatip, pakai selatip ya. Di sini diikat pakai tali, kemudian diselatip juga boleh. Nah, nanti biar kencang. Kemudian stopwatch ini nanti kalian bisa pakai ini, pakai HP ya, nak ya. Pakai HP. Nah, ini tali ini boleh tali nilon boleh, tali nilon tali layangan boleh ya. Layangan boleh. Atau tali benang boleh, benang. Nah. Kemudian nah ini simpangan kecil 10 derajat. Ini kita coba ntar dulu. Ini harus di-close dulu ya notnya ya. Nah. Oh, ininya juga ngikut ternyata. Nah,
Ini untuk sudutnya, ntar dulu nih kayaknya tadi nggak di sini deh. Gimana nih? Oh, 118, 17. Oh, ini ya. Nah, aduh ininya nggak pas. Gimana ini? Tapi terbaca lah ya tadi ya udah ya. Moga bisa dibaca. Nah, iris. Nah, ini ya. Ini nilainya bisa diganti sama benang, boleh, stopwatch boleh diganti. Oke. Kemudian untuk sudutnya, Nak, sudut ini nanti diganti sebesar ini jangan 10 derajat. 45 derajat ya. Pak, 45 derajat pakai apa? Pakai busur. Nih Bapak punya busur ya. Busur derajat ya. Kalau nggak pakai busur derajat, kalian bisa menggunakan kertas ya. Kertas yang nanti kalian garis siku-siku dulu, dibuat garis siku-siku ya. Dibuat garis siku-siku pakai kertas. Kemudian nanti kalian bagi dua di sini. Nah, bagi dua, maaf ini malah, nah bagi dua dengan sudut yang sama. Nah, itu nanti jadi 45 derajat. Ya, nanti Bapak kasih tutorialnya di Google Classroom ya. Lebih detailnya nanti Bapak bakal kasih kalian instruksi lembar kerja di Google Classroom. Kalau nanti kita bisa lihat nih, Bapak lagi bikin penugasannya di Google Classroom. Nah, ini ya. Bisa kelihatan ya? Nah, ini praktikum getaran dan nanti ada latihan soal juga. Oke, nanti terus update atau terus lihat Google Classroom kalian terkait penugasan-penugasan yang Bapak berikan hari ini. Gitu. Pokoknya Pak, ini gimana Pak praktikumnya? Nanti Bapak kasih semua instruksinya di Google Classroom. Pak masih bingung? Tanya ya, nanti tanya ke Bapak. Siap Bapak akan jawab dengan insya Allah dengan maksimal. Nah, oke. Pak, kapan ngumpulinnya? Kayak tadi tugas itu, kalau mau ngumpulin tugas adalah kalau bisa maksimal jam hari ini pukul 21.00 WIB ya, atau maksimal keterlambatan sampai 2 pekan ya. Kalau misalkan belum gimana Pak, saya belum ngerjain atau ada kendala atau apa. Silakan kalian nanti janjian sama Bapak untuk datang ke sekolah. Tapi janjian dulu ya, nanti biar nggak bergerombol. Oke. Kalau ada kendala, kalau Bapak milih sih mending ngerjain di Google Classroom, selesai, dapat nilai. Insya Allah kalau sama Bapak, kalau kalian rajin ngerjain tugasnya, ya kan, insya Allah nilainya bakal gede ya. Bapak termasuk orang yang nggak pelit nilai kok ya. Nah, yuk kita masuk ke kok ini nggak bisa. Oke, kita masuk ke gelombang. Nah, ini gelombang, Bapak kasih gambaran ini gelombang apa nih ya? Kalau ombak gede gini namanya apa nih? Gelombang laut. Ya laut. Bahkan kalau yang kemarin di Jepang tahun 2011, kalian kelas berapa tuh? Ada gelombang apa namanya itu? Gempa dulu tuh di Jepang. Gempa gede. Habis itu ada gelombang apa namanya di laut tuh? Tsunami. Yes, benar. Tsunami itu adalah termasuk gelombang laut ya. Termasuk gelombang ya. Gelombang yang terjadi di laut. Gelombang. Nah, nih gelombang. Gelombang apa sih gelombang itu? Kita dari pertanyaan paling sederhana, apa itu gelombang? Nah, gelombang adalah yang bisa siapa?
Monggo, 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 monggo. Silakan, silakan. Apa itu gelombang? Getaran yang merambat, Pak. Iya itu singkat banget. Penjelasan sangat-sangat singkat dan sangat-sangat mudah dipahami. Benar Daniel ya? Bapak cuma hafal Daniel loh, yang lain nggak ada suaranya nih. Ada Resa, apa tadi ya? Ada Ale ya, Aleandra ya. Daniel apa Daniel? Daniel. Getaran yang merambat. Oke. Oke, kemudian ada lagi? Sudah itu aja. Ya sudah. Oke. Oke benar. Getaran yang merambat ya. Jadi penjelasan singkatnya getaran yang merambat. Kalau getaran apa ya? Getaran yang merambat. Kadang kalau kita bisa sampaikan di dunia ini yang namanya gelombang itu selalu ada ya, karena di setiap benda itu selalu bergetar. Contoh misalkan Bapak lagi ngomong nih ya, sedang berbicara, pita suara Bapak bergetar ya. Pita suara Bapak bergetar, kemudian merambat keluar dan akhirnya melalui rongga mulut ya, kemudian ke udara. Nah, itu ada gelombang suara. Kemudian gelombang suara tertangkap oleh sensor yang ada di mikrofon. Ya kan? Gelombang suara ditangkap oleh sensor di mikrofon kemudian ditransformasi atau diubah dari gelombang suara menjadi gelombang listrik. Ya, nih. Karena dari mikrofon disalurkan melalui kabel. Ya, makanya diubah dulu menjadi gelombang listrik. Nah, gelombang listrik kemudian dirambatkan melalui kabel. Nah, nih ya kabel masuk laptop. Masuk laptop nanti ada namanya splitter. Perubah gelombang listrik menjadi gelombang sinyal. Sinyal pemancar yang dimana nanti masuk ke jaringan internet. Dari internet kemudian disalurkan, disampaikan melalui gadget kalian, di handphone kalian, di laptop kalian. Ditangkap lagi tuh dari gelombang internet ya, gelombang gelombang sinyal internet masuk ke laptop kalian, ke gadget kalian, diubah lagi menjadi gelombang listrik. Listrik nanti masuk ke speaker kalian, baru speaker kalian, membran speaker kalian bergetar dan menjadi suara. Wah, itu panjang sekali ya. Menarik ya, asik ya kalau belajar IPA tuh. Oh iya ya Pak ya, ternyata di kehidupan kita tuh banyak gitu loh. Jadi asiknya IPA, Bapak kenapa suka IPA? Karena semua ada di sekitar kita. Nah ya, jadi gelombang adalah getaran yang merambat. Sok dicatat ya. Dan dicerna. Ya, dicerna. Nah. Oke, lanjut. Nah, Bapak akan memberikan nah, ntar dulu share. Nah, waves atau gelombang ya. Waves ini gelombang. Nah, Bapak akan contohkan di air. Nah, kelihatan ya di sini ya. Nah, Bapak kasih tetesan. Tentu kalian pernah melihat tetesan air di kolam ya. Kolam ikan, kolam apa? Kolam mandi ya. Nah, kolam susu, kolam renang ya. Nah, pasti ada gelombang. Nah, ini gelombangnya. Ini kalau kelihatan dari atas. Kalau kita dari samping gimana? Kayak gini. Nah, gelombang yang kelihatan dari samping ini ya, ini yang kita kita pelajari, karena sudut pandang nanti kita mempelajari gelombang ini termasuk gelombang transversal ya, gelombang transversal ya, ini masuk ke gelombang transversal. Nah, ini gelombang nih, dia pasti ada gunung, ada lembah, ada gunung, ada lembah ya.
Ini ada gunung, ada lembah. Ini namanya gelombang, ya. Nah, oke. Imajinasinya nangkep ya, gelombang itu kayak gimana ya. Nah, oke. Yuk, sekarang kita balik lagi ke PPT-nya. Oh, maaf, ini di sini dulu. Gelombang mekanik, gelombang. Oke. Ya. Nah nih, jadi sebelum masuk ke gelombang mekanik, kita bahas dulu terkait gelombang itu dibagi apa aja. Ya. Tadi gelombang adalah getaran yang merambat. Diingat ya. Getaran yang merambat. Getaran yang merambat. Oke, mantap. Nah, getaran yang merambat. Gelombang itu dibagi menjadi dua klasifikasi. Dua klasifikasi ya. Klasifikasi yang pertama berdasarkan medium. Medium rambat. Ya. Kemudian yang kedua adalah medium rambatnya, kan getaran yang merambat ya, jadi harus ada mediumnya. Medium itu tempat untuk merambat atau tempat merambatnya gelombang. Kemudian yang kedua arah rambat ya, arah rambat. Nah, oke, bagi jadi dua nih. Nah, kalau berdasarkan mediumnya kebagi apa aja Gio? Bagi dua nih, apa nih? Bagi dua. Gelombang Ya. bunyi masuk nggak Pak? Bunyi itu berarti dia masuk ke mekanik. Medium. Oh, mekanik. Ya, mekanik karena dia butuh. Elektromagnetik. Iya, kalau elektromagnetik nanti ya nih, butuh medium. Kalau elektromagnetik satunya lagi nah. Nah, ini Magnetik. magnetik. Ini tidak butuh. Ya. Nah, contoh yang butuh medium berarti tadi kata Daniel ya. Kalau yang butuh medium itu contoh kayak gelombang suara. Ya kan? Atau bunyi. Nah, tadi Bapak kan udah nyontoin mulut Bapak sampai ke mikrofon. Itu butuh medium loh. Coba kalau ruangan Bapak ini hampa udara. Nggak bakal kedengeran ya. Jadi kayak di angkasa gitu ya. Bapak ngomong nggak bakal masuk itu suara ya, nggak bakal kedengeran. Kita nggak bakal mendengar suara di tempat hampa udara karena itu gelombang yang membutuhkan medium. Baik itu partikel udara, partikel ya udara ya, karena kita kan di sini ada udara ya. Udara ya kan? Itu yang butuh medium. Contoh lagi tadi gelombang yang ada di air ya. Itu butuhkan medium. Mediumnya apa? Air itu sendiri. Ya. Terus gelombang air ya. Nah, gelombang air. Nah, sedangkan kalau elektromagnetik itu yang tidak membutuhkan udara. Contoh kayak tadi Bapak memberikan contoh suara masuk dari listrik ya kan, jadi gelombang listrik kemudian masuk ke dalam laptop Bapak dan kemudian dipancarkan lewat internet. Nah, sedangkan internet kalian tahu kan satelitnya di mana? Di luar angkasa kan? Di luar atmosfer itu. Jadi emang di luar atmosfer udah nggak ada udara, udah nggak ada medium, hampa udara kan. Nah, makanya elektromagnetik ini ada yang gelombang gelombang sinyal ya. Terus kemudian ada juga contohnya cahaya matahari. Nah, ini juga termasuk ya, cahaya matahari ini kok bisa dari matahari sampai ke bumi?
Padahal itu ada tempat hampa udara di angkasa sana ya, di luar angkasa sana. Nah, itu karena gelombang cahaya itu nggak membutuhkan medium gitu. Ya, jadi ini terbagi berdasarkan medium rambatnya. Medium rambatnya ini ada yang dia butuh medium, ada juga yang tidak butuh ya. Nah, bagi jadi dua. Sedangkan kalau arah rambatnya ya, sedangkan kalau arah rambatnya itu kebagi menjadi dua juga. Nah, bagi dua. Yang pertama adalah gelombang transversal ya. Dan yang kedua adalah gelombang longitudinal. Nah, paling gampang tuh longitudinal dia ini suara atau bunyi ya. Paling gampang ingetin lah, suara atau bunyi. Transversal ini bisa bisa gelombang air ya. Terus habis itu ada contoh-contohnya ya, gelombang air, ada cahaya juga. Nah gitu, contoh-contohnya. Paling gampang, oh kalau longitudinal kayak apa sih? Oh ya suara tuh gitu. Kalau transversal, oh ya kayak celupan air tadi yang dia ada gunung, ada lembah, ada gunung, ada lembah. Gitu. Nanti kita bakal bahas lebih detail. Nah, ini contoh gelombang mekanik ya. Dia butuh media atau medium rambat. Nah, ini ada air. Ini ada udara, mediumnya ya. Kalau nggak ada mediumnya dia nggak bakal kedengeran. Kan bisa didengar harus ada udara, ya kan? Harus ada udara. Nah, kalau nggak ada airnya ya ini nggak ada gelombang, ya kan? Kalau nggak ada air nggak ada gelombang. Itu. Sedangkan kalau elektromagnet, matahari di sini, ya kan? Ini matahari. Ya. Nah, terus kemudian di sini bumi kita. Ntar Bapak suka gambar soalnya ya. Ntar Bapak gambar juga nih, tak gambar. Nah ini kan cahaya matahari itu nggak perlu medium. Karena di angkasa sana kan kan langsung, padahal di angkasa sana tuh nggak ada udara, nggak ada medium apapun kan di sini. Luar angkasa ya. Medium atau media sama aja, media rambat. Nah, ini kan nggak ada kan? Nah, tapi dia masih bisa nyampe gitu loh. Itu makanya elektromagnetik sebutnya. Elektro ini dia bisa diambil dari kelistrikan ya, magnet. Jadi benar-benar emang dia nggak terpengaruh sama media apapun. Lewat aja gitu. Ya. Kemudian, ini kita masuk, ini berdasarkan arah rambatnya ya. Arah rambat. Kalau transversal, arah rambatnya ke atas, ke atas dan ke bawah dia. Ya. Contoh nih, kalau misalkan kalian masih bingung kok arah rambatnya ke atas, arah rambatnya sana, getarnya ke atas nih. Coba lihat. Dia tegak lurus soalnya ini. Nih.
Kita ulangi lagi di sini. Nah, ini contoh ada ini ya, anggap aja ini tali lah, anggap aja ini tali. Coba kasih osilasi. Nah, nih. Arah rambat dan arah getar dia itu tegak lurus. Kalau transversal dia tegak lurus. Sini mana tuh notnya? Nah. Nih, ini namanya gelombang transversal. Nah. Ya. Nah, getarannya dia ke atas ke bawah, nak. Ya kan nih. Kalian bisa membayangkan getaran-getaran apa namanya alatnya nih ya. Anggap aja kalian ini imajinasi ya. Ini adalah bandul. Kok di sini sih? Salah. Kurang lempeng, kurang lurus. Bapak akan menggambarnya lebih lurus. Ini kan tarik aja ke sini. Ya. Nah, kemudian di sini bayangin ini bandul yang miring ya, Dek ya. Aduh kok Dek, nak ya. Bandul yang miring, nak. Bandul yang miring kalian bayangin itu adalah bandul yang miring. Bandul miring bandul ya. Nah, ya. Kemudian getarannya gini nih. Ke sini ini semangat terdaunnya tadi ini di mana? Di sini ya. Set. Nah, nih. Ya. Nah, bisa bayangin ya di sini ya. Tuh, ini kan kayak getaran, kayak bandul yang bergetar kan? Ya enggak? Bisa bayangin ya di situ ya, bisa mengimajinasi kalau itu adalah sebuah getaran. Ya. Halo. Bocok mana? Bocok enggak? Gimana? Enggak tahu di mana. Jonggol loh. Halo. Tapi bohong. Ya. Nah, kemudian ini arah getarannya dia ke atas dan ke bawah, nak. Jadi kalau kalian bayangin ini arah getarnya dia ke atas dan ke bawah. Hari ini atas dan ke bawah. Nah, ya udah nggak jadi. kok. Atas dan ke bawah. Nah, ini ada barang. Itu. Ambil dulu. Enggak. Kalau mau langsung. Lu coba nyari PS. Ada duit ada barang. Ntar dulu nih. Tadi ada apa tadi? Ada suara gimana? Ceban 10 Oh, bocor ya. Oke, nah nih. Ya, arah getarnya dia ke atas dan ke bawah. Ini arah getar ke atas dan ke bawah. Ya, arah getarnya dia ke atas dan ke bawah. Sedangkan arah rambatnya kemana? Karena gelombang itu adalah getaran yang merambat, jadi arah getarnya ke sana. Kok nggak lurus ini? Kok nggak lurus ya? Kita lurusi dulu. Nah, jadi arah mana nih? Aduh, gambarnya nih ya, Pak. Jadi arah getarnya dia ke sana, arah getar. Ya. Nah, sudut antara arah getar, arah rambat. Ini arah rambat. Nah, Bapak dikasih tahu ternyata udah jam 9 lebih ya. Nah, ntar ya, Nak ya. Ini kita dulu transversal. Oke ya, dari arah rambat dan arah getar akan menghasilkan sudut. Sudutnya di sini nih. Ya enggak? Ini kita lambatkan dulu, kita perlambat. Ya, sudutnya di sini nih sudutnya nih. Sudutnya ini menghasilkan sudut. Ayo kalau misalkan ini lurus tegak dan ke sana ke kanan, ya ada sudut 90 derajat.
Iya, atau yang disebut dengan sudut tegak lurus. Nah, makanya istilah gelombang transversal itu gelombang yang arah rambat dan arah getarnya itu yang naik turun ini, kalian bayangin kalau itu bandulnya tidur ya, dan arah rambatnya, ya, arah rambat getaran ini, itu sudutnya adalah 90 derajat atau tegak lurus. Itu, gelombang transversal adalah gelombang yang memiliki sudut tegak lurus. Sedangkan kalau longitudinal, ya, longitudinal beda lagi. Kalau longitudinal itu, nah ini gelombang tegak lurus ya, nih dari sini set ya. Ini arah getarnya ke atas, arah getar atau ke bawah, ya. Nah, sedangkan arah rambatnya ke sana, arah rambat. Nah, pasti ada identik dengan satu gunung, satu lembah, dan seterusnya. Dan jaraknya selalu sama. Ini Bapak gambarnya yang nggak ini aja ya, maaf ya. Nah, satu gunung, satu lembah. Satu gelombang itu satu gunung, satu lembah. Ini satu gelombang. Ntar Bapak kasih warna yang beda. Nih dari A ke B, ya, atau ke C deh, ke C ini B, di sini B, ya, itu adalah satu gelombang, ya. Satu gelombang ini biasanya disebut dengan lambda ya, lambda nih kalau kalian anak PB point blank ya, pasti pernah main game point blank kayak gini, ya, ini lambda namanya, ya. Bapak juga pemain point blank ya. Ya, Bapak juga suka game online. Nah, satu gelombang atau lambda. Biasanya nanti satuannya adalah bla 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 meter ya. Itu. Oke. Nah, kalau amplitudenya mana? Amplitude, Pak? Amplitude yang atas nih ya. Kan simpang terjauh. Atas kalau nggak bawah. Nah, ini nih, kalau nggak sini ini amplitudenya. A itu amplitudo. Oke. Tulisannya Nah, amplitudo. Oke. Ini gelombang transversal. Ya. Yang ada di air, ada di cahaya, transversal. Ntar dulu. Disilang dulu. Nah. Lanjut, kalau longitudinal, ini kita delete dulu. Nah, kalau longitudinal, ya, longitudinal ini arah getar dan arah rambatnya itu sama. Jadi contoh, kok bisa gitu Pak? Jadi bayanginnya itunya jejak ya, jejak kayak gini nih. Jadi dari dari bandul yang jejak yang normal, ya, dia menghasilkan getaran, tapi ini dia misalkan kayak nabrak suatu dinding, nabrak nih misalkan, bom, ya, bom nabrak nih, kemudian dia akan menghasilkan getaran. Nah, getarannya dia bakal gini. Nah, ada renggang, ada rapet, ada renggang gitu. Jadi arah getarannya dia searah ke sana. Loh, kok pakai warna yang sama? Macam warna biru. Nah, ini getarannya searah. Ini arah getaran, ya. Nah, kan sama kayak bandulnya nih. Buam ke sana, dia arah getarannya sama. Sedangkan arah rambatannya dia juga ke sana gitu. Ini yang namanya searah atau sejajar ya. Nah, searah. Itu pengertiannya. Kenapa kok transversal dia itu tegak lurus seperti di Bapak jelaskan, dan kenapa longitudinal dia searah, arah getaran dan arah rambatannya dia sama gitu. Oke,
Oh iya, kalau misalkan kalian Pak, kalau misalkan longitudinal sama apa namanya ngitung ngitung satu gelombang gimana caranya gitu. Hitung satu gelombang is easy, very easy ya, very easy. Adalah ini kan rapat renggang ya. Inilah yang disebut satu gelombang. Jadi ada rapat plus renggang. Nah, satu gelombang atau satu lambda sama lambda. Wah, kalau anak ya poin blank tahu nih pasti lambda ya. Nah, gitu. Nah, rapat renggang gitu. Di sini ada rapat lagi, ada renggang lagi, berarti dia 2 dan seterusnya. Nah, oke. Jangan nanti kalau persamaan yang kalian pahami nak di gelombang itu adalah cepat lambat. V sama dengan lambda kali F atau V sama dengan lambda kali bukan kali tapi per T ya. Persamaan yang bakal kalian pelajari nanti. Di sini V itu adalah kecepatan atau velocity ya bukan velocity. Velocity itu tuh ini. Punten, ini ada yang V itu kecepatan ya, kecepatan. Kecepatan rambat. Mantap ya. Kemudian lambda itu adalah panjang gelombang. Panjang satu gelombang ya. Nah, kemudian F itu adalah frekuensi, T itu adalah periode. Nah, ya. Oke, gitu aja nanti Bapak kita closing ya, kayaknya udah jam 10, kalian udah siap-siap apa namanya ini satuannya. Kalian juga udah siap-siap ini ya ke kelas berikutnya ya. Frekuensi itu hertz dan periode itu second. Oke, itu jalan nak. Ya, nanti kalian bisa update setelah ini jam 1 siang ya, yang buat anak-anakku sekalian yang remedial, jangan lupa untuk jam 1 siang untuk melakukan remedial, dan nanti jangan lupa untuk buka GCR-nya. Nanti ada update penugasan yang terbaru. Baik, kita aja Nana ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf loh ya, ini Bapak saking asiknya jelasin sampai lupa tuh jamnya udah jam 9.20 ya. Astagfirullah ya Bapak, mohon maaf kepada anak-anak sekalian apabila Bapak ada kesalahan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Ya sebenarnya nanti cuma tinggal aja rumus, nanti juga Bapak berikan videonya ini dan video penjelasan lainnya di Google Classroom. Sekian, terima kasih anak-anakku sekalian. Akhirul kalam ya, Bapak akhiri dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Aduh, Bapak mohon maaf banget punten ya. Ini pengalaman Bapak pertama kali ngajar dengan Google Classroom. Mohon maaf apabila kurang baik atau kurang maksimal dalam mengajar. Sekian, terima kasih. Sehat-sehat anakku. Jangan lupa sarapan makan siang ya nanti setelah pembelajaran, dan jangan lupa jaga kesehatannya. Ya Pak. Ya Pak. Iya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi pagi menjelang siang. Terima Iya. kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Kritik saran Bapak terima ya. Kritik saran Bapak terima, nanti kalau misalkan kekurangan apa bisa WA langsung. Ya, Pak. Terima kasih anak-anak. Pak, terima kasih Ya. Pak. Sama-sama. PB dong Pak. Iya. NPB Pak. Iya.